Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah taala kembali memuliakan kita dengan usia yang baru, kehidupan yang baru. Di sore hari ini kita masih bisa berkesempatan mengisi dengan amal soleh, menghadiri majlis ilmu di masjid kita tercinta, Masjid Al-Manar, yang mudah-mudahan menjadi asbab keberkahan hidup kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perjalanan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai daripada perang Khaybar, yang dimana para ulama mengatakan perang Khaybar itu adalah sayapnya terakhir dari kekuatan bangsa Yahudi, yang dimana kita ketahui mereka semua terlibat dalam pengkhianatan. Ketika mereka dulu Bani Nadir, mereka bersepakat atau menandatangani persekutuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru terlibat dengan pengkhianatan ketika di perang Khandaq. Berlanjut ketika terjadinya perang Khaybar, ini adalah bisa dikatakan perang terakhir yang menghentikan pengaruh orang-orang Yahudi di sekitaran kota Madinah. Pertanda bahwasanya ketika berakhirnya perang Khaybar, berarti pengaruh terbesar kedua di Jazirah Arab sudah selesai. Yang pertama adalah perang yang didalangi oleh orang-orang kafir Quraisy dari Mekah, ketika mereka menghasut orang-orang Yahudi, bahkan berkongsi dengan orang-orang munafik yang membocorkan berita-berita rahasia. Kemudian selesai di perang Khandaq, semuanya selesai. Perang Khandaq yang cukup besar, diawali dari perang Badar, perang Uhud, dan selanjutnya. Setelah perang Khandaq terjadilah perang yang cukup besar, yaitu perang Khaybar. Nanti hari ini atau malam ini kita akan membahas satu perang terakhir, yang dimana perang ini adalah yang menutup kemungkinan besarnya pergerakan orang-orang musyrikin yang ada di sekitar kota Madinah. Perang berikut disebutkan oleh ahli sejarah dengan istilah namanya Zatur Riqa. Ini mungkin namanya kurang akrab di telinga kita nih. Perang Zatur Riqa. Kalau secara bahasa Zatur Riqa, Zatur Riqa ini artinya adalah tambalan, ditambal sesuatu yang rusak kemudian ditambal. Bentuk tunggalnya itu ruq'ah. Jadi kalau ada baju sobek, mungkin nyangkut besi atau seng sobek, kemudian kita jahit. Jahitan yang digunakan untuk menjahit baju dengan jahitan yang baju sobek kira-kira sama nggak?
beda. Nah, itu namanya ruq'ah dalam bahasa Arab. Ar-riqa' itu lebih kepada fisik. Kalau kaki sobek, luka, nah itu dzatur riqa'. Nanti akan ada kisahnya. Di antara hadis yang masyhur yang mengisahkan tentang perang ini adalah hadis yang datangnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW ketika mengalami perang yang perang di tahun ke-7 kenabian ini perang sebenarnya dalam tanda kutip hampir kagak niat, kagak ada tujuan apapun. Tetapi Rasulullah SAW ketika di Madinah tahun ke-7 dan di kalangan ulama sempat terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan perang ini sebenarnya bukan terjadi pada tahun ke-7 tetapi di tahun ke-4. Tetapi dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya perang ini terjadi pada tahun ke-7 adalah dengan ikut sertanya 2 orang sahabat yang baru masuk Islam. Yang pertama yang tadi saya sebutkan Abu Musa al-Asy'ari. Yang kedua adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di perang Khaybar nggak ikut ya. Seperti yang kita kisahkan 2 pertemuan sebelumnya. Ketika Rasulullah sudah berangkat dari Madinah menuju Khaybar, Abu Hurairah baru sampai. Dan di sana dia di Madinah ketemu dengan orang yang diamanahkan untuk menjaga Madinah. Dan di perang ini ada 2 sahabat yang sebelumnya nggak pernah ikut perang dan baru ikut perang di sini. Makanya para ulama menyepakati indikasi kuatnya bahwasanya perang ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah adalah karena Abu Musa al-Asy'ari berikut sahabat Abu Hurairah itu ada. Dan artinya dia baru masuk Islam. Makanya dikatakan kalau ingat pembahasan kita dulu sudah lama, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, saya sering mewanti-wanti tentang syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang Syiah. Ini jangan nyerempet ke Palestina dulu nih, ini lagi rame nih. Iran lagi ngabisin, lagi cuci gudang sebenarnya. Itu rudal udah 30 tahun nggak dipakai, sayang udah keluarin aja. Mau beli lagi soalnya. RAPBN-nya udah tanda tangan, tinggal belanja. Sampai saat ini, sampai detik ini, Syiah itu menolak semua hadis yang datangnya dari Abu Hurairah. Terlepas itu hadis sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis sahih sekalipun, kalau sudah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu itu udah selesai itu. Udah ditolak. Dan penolakannya itu tidak kuat. Kalau dia berdasarkan historikal yang mengatakan bahwasanya dikarenakan Abu Hurairah itu terlambat masuk Islamnya, Abu Musa juga sama. Kenapa yang ditolak cuma Abu Hurairah bukan Abu Musa? Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban para ahli hadis, dan ini sudah dipahami dari ujung Maroko sampai ujung Ciputat, guru besar hadis UIN Syarif Hidayatullah pasti bisa ngejawab ini. Yang namanya syariat atau perintah Rasulullah untuk dibolehkan menulis riwayat hadis itu tidak terjadi bersamaan dengan turunnya wahyu, tidak. Bahkan sampai ketika Rasulullah masuk ke Madinah pun itu belum ada perintah resmi. Tetapi sahabat mencatat diam-diam, tapi tidak ada perintah resmi. Nah, ketika saat itulah Abu Hurairah yang baru masuk tahun ke-7, ternyata dia lebih rapih pencatatannya. Maka jadilah beliau orang yang memiliki periwayatan hadis paling banyak. Kan kalau semestinya secara historikal orang yang paling banyak hafal hadis siapa? Yang meriwayatkan hadis paling banyak siapa? Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Laki-laki dewasa siapa? Sahabat laki-laki dewasa. Yang semestinya paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah semenjak diangkat menjadi nabi sampai meninggal siapa? Abu Bakar. Tapi kenapa bukan Abu Bakar? Karena memang waktu itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan la taktubu anni, janganlah kalian pernah menulis apa yang aku sabdakan. Karena waktu itu Al-Qur'an masih turun, supaya tidak tercampur antara firman Allah dengan sabda Rasulullah. Makanya dulu ketika
di kisahnya Sayyidina Utsman di zaman beliau menjadi khalifah, Al-Quran itu masih terpisah-pisah. Di zaman beliaulah kemudian Al-Quran itu dirapihkan, bukan dikarang seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Bukan, dikumpulkan. Oleh karenanya dulu ada dua kelompok. Yang pertama yang disebut dengan Kutabul Wahyi, para penulis wahyu. Ini orangnya jelas 7 orang. Ada Zaid bin Thabit, ada Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Kutabul Wahyi. Yang kedua ada Ashabul Masahif, orang yang rajin menulis Quran itu sendiri. Di antaranya siapa? Ada Thalhah, ada Utsman, ada Fatimah, ada Hafsah dari kalangan perempuan. Ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, salah satu prestasi beliau adalah apa? Disusunlah itu Al-Quran. Makanya disebut ada istilah namanya Mushaf Utsmani. Ada istilah Mushaf Utsmani karena merujuk kepada susunannya Sayyidina Utsman. Dan yang hari ini kita baca dari mulai suratul Fatihah sampai suratul Nas, itu semua adalah sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Contoh nih, surat Al-Baqarah segitu panjangnya, apakah turunnya bersamaan? Tidak. Tetapi dulu Rasulullah menginstruksikan ayat ini nanti di surat ini, ayat ini di surat ini. Apalagi yang surat-suratnya panjang-panjang. Kecuali ayat-ayat pendek. Inna a'tainakal kautsar. Idza jaa nasrullahi wal fath wal asri innal insana lafi khusr. Tetapi urutannya itu disusun oleh para sahabat atas dari instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu silakan diperdalam di dalam ilmu tafsir ataupun ilmu hadis. Nah, kembali, jadi sepakat para ulama mengatakan perang Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun ke-7. Ini karena ini nanti akan makin seru nih Pak. Tahun ke-6 sudah, tahun ke-7 nanti tahun ke-8 akan ada Umratul Qadha. Umratul Qadha ini nanti akan ada, jazakumullah khair, akan ada kaitannya dengan Hudaybiyah. Ketika dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya mau berumrah dan kemudian gagal karena diembargo oleh atau diblokade oleh orang-orang Quraisy. Nanti tahun depan, nih bahasanya tahun ke-7 kan sekarang kita bahas nih, nanti akan ada panjang nih. Jadi dari mulai bulan Rabiul Awal tahun ke-7, ini kan peristiwa tanggal 7 nih, bulan ke-7, tahun ke-7. Tahun ke-7 bulan Rabiul Awal, setelah itu akan ada peperangan kecil. Sebanyak 8 perang. Yang dimana tujuan dari peperangan ini semua adalah mencabut habis segala bentuk pengkhianatan yang pernah terjadi di Jazirah Arab. Jadi hal ini makanya tadi saya katakan reaksi Rasulullah itu kenapa sedahsyat itu? Karena orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ini bekerja sama, mengajak untuk bangsa Arab ini diprovokasi agar melawan Madinah. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika perang Dzatur Riqa ini selesai dan menang, artinya triangle. Jadi segitiga yang menjadi kekuatan di Jazirah Arab, orang musyrik yang di Mekah, orang munafik dan orang-orang Yahudi sudah hancur lebur. Tidak ada kekuatan. Oleh karena nanti akan ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah lawannya lain lagi nih. Lawannya siapa? Eropa. Lebih berat lagi. Dan nanti sampai puncaknya ada peristiwa Fathu Makkah. Walamma kana haula'il badwi la tajma'uhum baldatun aw Madinah. Nah, ini orang yang diperangi oleh Rasulullah di perang Dzatur Riqa ini adalah orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui. Istilahnya Badawi. Kalau kita nyebut Badawi. Kalau di Banten ada Badui. Sebenarnya mungkin ada serapan bahasa Arab ya, wallahu alam apa enggak. Karena yang maksud dengan Badawi itu adalah rajulun badi. Orang pedalaman. Makanya kemarin ketika hari raya Idul Adha terjadi pada hari Jumat, sempat terangkat sebuah informasi, nggak usah sholat Jumat lagi bagi yang sudah sholat Idul Adha.
Bahkan ada beberapa jamaah yang mengirimkan teks hadisnya kepada saya. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana yang dimaksud dengan ahlul balad dengan ahlul badiyah atau ahlul qaryah. Di zaman Rasulullah itu dulu ada istilah namanya ahlul balad dan ahlul qaryah. Ahlul qaryah itu adalah orang yang tinggal di perkampungan, yang kadang jalannya dia, ini jangan sholat lima waktu ya, bukan sholat lima waktu nih, yang jalan kakinya mereka dari rumah menuju ke masjid Rasulullah untuk sholat Jumat, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib mereka di musola-musola mereka tuh. Tapi kalau sholat Jumat atau sholat Id mereka harus datang ke Masjid Nabawi, dan itu jaraknya kiloan, jauh. Sementara dulu itu nggak ada speaker. Jadi yang bikin mereka sulit kalau mereka berangkat sholat itu kalau pulang pergi kesian. Ada yang petani, ada yang peternak. Nah, hadis yang disebarkan oleh teman-teman, dan ini meskipun pendapat ini khilaf di kalangan ulama yang empat, mazhab yang empat, ulama Hambali termasuk yang membolehkan tidak sholat Jumat jika dia sudah sholat Id di hari Jumat. Tapi ini mazhab Hambali. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Karena yang diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW pada hari itu adalah sahabat yang tinggalnya jauh, bahasa Betawinya kelik. Makanya ada konteks hadis lain ketika sahabat ini menanya, "Ya Rasulullah, a'ahdurul Jum'ah? Apakah saya akan datang lagi sholat Jumat ke sini?" Kata Rasulullah, "Asami'tan nida? Apakah suara azan terdengar oleh Anda?" Qala la, saya nggak dengar. Ya kan zaman dulu nggak ada speaker. Kata Rasulullah, nggak usah. Kalau nggak dengar nggak usah. Karena yang bersangkutan udah sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Artinya kalau dia berangkat dari kampungnya dia berangkat ke Masjid Nabawi sholat Jumat lagi, sementara tadi pagi udah sholat Idul Adha atau Idul Fitri, balik lagi, kalau istilah bahasa Koreanya itu rekoso. Tahu rekoso Pak? Capek, susah. Zaman dulu nggak ada motor beat atau selis lah, pedal listrik cepet kan, soal nabrak motor ntar belakangan. Nah itu, jadi harus dipahami nih. Makanya orang-orang yang diperangi di Dzatur Riqa ini orang pedalaman. Jadi ketika mereka dulu berkongsi dengan orang-orang Yahudi di perang Khaybar, di perang Bani Nadir, mereka ini dulu pasukan sekutu, kalah. Tetapi kerugiannya paling sedikit. Dan mereka diprovokasi, ayo mumpung senjata masih banyak, lawan aja. Makanya mereka ketika Rasulullah SAW mendengar itu, kemudian Rasulullah SAW mengajak pasukannya. Jumlahnya nggak sedikit, nggak banyak. Dalam riwayat ada yang mengatakan 400. Ringan nggak? Ringan. Perang Badar 1000, ini cuma 400. Makanya kata Rasulullah, ini sebenarnya nggak mau perang nih. Rasulullah kesana cuma pengen negosiasi, mengingatkan, gimana ya? Mau cara kekeluargaan atau cara yang serius perangnya? Karena Rasulullah tahu mereka ini sebenarnya orang yang lemah. Artinya ketika mereka sudah banyak kerugian, meskipun paling sedikit di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, tapi mereka ini masih pengen melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dalam riwayat dikatakan paling banyak 700. Ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 700. Wasta'mala 'alal Madinati Abu Dzarrin aw Utsman. Dalam riwayat Rasulullah itu meninggalkan atau menugaskan Abu Dzar atau Utsman bin Affan untuk menjadi pengganti beliau di Madinah. Dan ketika Rasulullah SAW sampai di daerah yang disebut dengan Ghatafan. Ghatafan ini sebuah daerah, kabilah besar. Pertama yang Rasul lakukan, makanya tadi saya katakan, saya ulangi lagi nih, Rasulullah tidak ada niat untuk berperang. Karena Rasulullah mau lihat, benar nggak berita yang diterima bahwasanya ada dua suku besar, yaitu Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Ini sekongkolnya Yahudi nih. Bani Tha'labah dengan Bani Muharib. Kalau memang benar mereka hari itu sedang berkumpul menyusun strategi ingin merang ke Madinah, kita akan temui. Wah, ini
bagaimana jantannya Rasulullah nih, jawaranya Rasulullah diparanin. Dan ternyata benar, ketika Rasulullah SAW sampai di satu tempat yang disebut dengan Nakhl. Nakhl ini dari namanya udah paham Pak, kalau yang ngerti bahasa Arab. Ketika mendengar kalimat Nakhlun artinya apa? Ini daerah hijau. Sebagaimana Khaybar itu kawasan hijau Pak, makmur, subur. Dan orang-orang Yahudi itu sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, mereka itu hebat tetapi takut. Yang terjadi hari ini di mana? Di Tel Aviv. Mereka berebut masuk bunker. Perdana Menteri mereka Benjamin Netanyahu kabur ke Yunani. Oh, udah lari deh. Katanya panglima perang, tapi lari dulu. Dan yang mirisnya itu ketika masuk ke bunker itu ternyata masih ada sifat rasis. Yang menyakitkan justru adalah orang-orang Arab dan orang-orang Kristen yang mendukung Zionis. Ketika berebutan masuk ke bunker ditanya KTP-nya, agamanya apa? Islam, tar dulu. Arab, tar dulu. Apa? Nasrani, tar dulu. Yahudi dulu masuk. Waduh, menyakitkan. Udah ngefans berat, bela-belain tinggal di tanah jajahan, membela Tel Aviv, tapi ternyata nggak boleh masuk bunker. Dan dikatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Orang Yahudi itu paling takut dengan perang, paling takut, tapi paling tengil, beraninya gitu doang. Tapi kalau diparanin takut. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Mereka itu berperang cuma dalam dua kondisi, di belakang benteng atau di belakang tembok yang tinggi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwasanya mereka itu kompak dan solid, padahal hati-hati mereka itu berpecah belah. Tapi yang lebih menyedihkan daripada itu adalah ketika aktivis-aktivis kemanusiaan hari ini yang jumlahnya ribuan orang, dan mereka mayoritas bukanlah dari kaum muslimin, bahkan dari bangsa-bangsa Eropa. Indonesia itu cuma ada 4 atau 6 orang gitu. Itu pun artis. Istrinya siapa? Bramantio siapa? Zaskia Meka, muridnya Ustadz Azhari itu. Beliau apal namanya soalnya. Ini cuma 6 orang doang perwakilan Indonesia. Anung Bramantio, istrinya. Nah itu karakternya begitu Pak. Nah ini juga sama nih. Dia punya kemiripan dengan bangsa Yahudi. Ketika mereka tahu Rasulullah SAW sudah sampai di tanah mereka, dan ini Rasulullah jalannya nggak dikit Pak, jalannya nggak pendek nih. Dari Madinah ke daerah Nakhl ini, Ghatafan itu udah mau ke arah mana ya? Riyadh, Najd. Jadi sekarang itu nama kotanya Najd. Najd itu sekitar Riyadh lah. Itu Rasulullah jalan dari Madinah ke kota ini 2 hari. Pakai kuda Pak. Kita naik NMAX ke Cisarua aja pinggang pegel Pak. Panas. Nyampe Cisarua bukan yang ngapa-ngapain, tidur. Numpang tidur Cisarua di masjid tahun. Pulang nyampe Jakarta sampai Selipi tidur lagi, tapi sambil dikerokin. Udah makanya jangan usah pakai lagu-laguan touring. Rasulullah fisiknya Pak. Ini usia berapa nih berarti? 40 tambah 13 53. 53 tambah 7 60. 60 tahun naik kuda 2 hari Pak. Luar biasa. Ini kalau kita mau ingat-ingat Rasulullah 60 tahun naik kuda 2 hari. Bukan lewat Cipali Pak, yang ada soto kudus sama Ciganea. Kagak ada nih. 2 hari kata Rasulullah, paranin. Kalau emang gak mau berdamai kita paranin. Diparanin 2 hari.
fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya kalau ngomong fisik malu sendiri saya yang ngomong begini. Gemoy. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi itu 2 hari yaumain ala bu'di yaumaini minal Madinah. Ketika mereka sudah sampai di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafaraqu wa akhafa ba'dhum ba'dhan. Ketika mereka di Ghatafan ini, Bani Muharib dan Bani Tha'labah tahu Muhammad dan pasukannya sudah sampai, kabur semua. Kabur, bingung apa yang mau dilakukan. Walam yakun bainahum qital. Akhirnya terjadi nggak nih perang? Nggak terjadi. Nggak ada. Baku hantam kalau kata orang Maluku, nggak ada. Baku pukul, baku tembak, nggak ada. Kenapa? Karena mereka udah tahu duluan dan akhirnya takut. Walam yakun bainahum qital illa annahu shalla bihim yauma idzin shalatul khauf. Tetapi ketika Rasulullah sedang mewanti-wanti ini kepada para sahabatnya, jangan tenang dulu nih. Mereka kabur bisa jadi ngatur strategi, karena kan nggak tahu nih. Mereka kabur, masuk ke benteng-benteng mereka. Disinilah kemudian ada satu syariat yang terjadi di dalam Islam yang disebut dengan sholatul khauf, sholat berjamaah dalam kondisi perang. Kita sih jangan dipraktekin di sini, kagak ada pak. Seperang-perangnya orang Jatinegara sama Kampung Melayu juga nggak boleh perang. Woi, sholat dulu. Woi, orang Islam perang, tawuran nang STM, bukan? Itu salah tempat. Ya, di sini Rasulullah SAW menerapkan sholat khauf yang ada di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah kemudian diperinci dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Nah, di dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, ini saya katakan beliau ini baru pertama kali ikut perang nih. Beliau menceritakan bagaimana dahsyatnya perang yang disebut dengan Dzatur Riqa. Kenapa perang ini disebut dengan perang Dzatur Riqa? Perang yang isinya tambelan doang. Apa yang ditambel? Dikatakan oleh Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar ikut berperang bersama Rasulullah. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Ini kalau tadi saya bilang Rasulullah pakai kuda, fakta yang terjadi bukan pakai kuda, Pak. 2 hari jalan, katakan 700 orang, ternyata jumlah kendaraannya tidak memadai. Abu Musa mengatakan saat itu kami memiliki keterbatasan kendaraan. Kami memiliki 1 onta yang dipakai bergantian untuk 7 orang. Oleh karena itu mari kita berhitung sekarang. 700 orang, 700 dibagi 7 atau bagi 6 berapa? Mana akuntan mana akuntan? Kalau nggak orang Betawi deh, yang biasa ngutang uang, ngitungin uang kontrakan. 700 dibagi 6, kalkulator juga nih. Ontaknya cuma ada 115, 116. Iya, paling mentok 117. Pasukannya 700, ontanya cuma ratusan, 120, 116. 1 onta itu jalan Pak dari Madinah ke daerah Ghatafan itu 2 hari. 1 onta jatahnya untuk 6 orang bergantian, termasuk Rasulullah. Ini kita makin nyesek lagi dadanya nih. Kalau tadi mikirin 2 hari naik kuda aja udah puyeng. Ini Rasulullah jalan kaki dari Madinah ke Ghatafan, 1 ekor unta bergantian 6 orang. Fanaqibat aqdamuna, sampai kaki kami itu berdarah-darah jalan. Makanya jihad itu patut kita syukuri Pak, tidak termasuk dalam rukun Islam. Kebayang nggak Pak jihad masuk rukun Islam? Rukun ke-7, jihad fisabilillah. Waduh, siapa yang berani? Makanya jangan ngeledek syariat, bilang mana jihad, kagak ada rukun Islam. Justru karena Allah tahu tidak semua orang itu mampu berjihad. Ada yang hatinya kenyi, ada yang mungkin kayak perang apa itu kemarin, Khandaq.
Nanti ada perang Tabuk, kisahnya lain lagi. Ketika mereka perang Tabuk tergoda dengan apa namanya? Panen raya, nggak ikut perang. Fanaqibat aqdamuna, kaki kami sobek-sobek, berdarah, luka. Wa naqibat qadamai, kata Abu Musa, bahkan kakiku termasuk yang luka parah. Wa saqatat adhafiri, kata Abu Musa, baru masuk Islam, ini perang pertama sampai kukunya pada rontok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang-orang yang berjuang dulu bersama Rasulullah, Pak. Sampai hari ini kita alhamdulillah masih merasakan nikmatnya Islam yang begitu enaknya. Sholat di masjid yang adem begini, karpetnya empuk, ngaji dikasih snack, cuma kurang tehnya doang. Ini kalau ada tehnya saya ditinggal ngobrol, ambil nyeruput, serot, ngeliatin ustadz ambil makan, tahu isi masuk. Kita udah kayak TVRI. Wa saqatat adhafiri fakana nalufu ala arjulina al-haraq, fakunna nalufu ala arjulina al-kharaq, dan cara kami menahan luka yang kami rasakan di kaki, kalau kata orang Betawi, dibebet. Tahu dibebet, Pak? Di apa? Dililit. Dibalut. Dulu nggak ada kain kasa. Yang dipakai apa? Potongan-potongan kain, digulung, diikat, digulung, diikat. Jempol sakit, berdarah, bebet. Yang satu dengkulnya, yang satu tumitnya dibebet. Dan itu tidak ada satupun dari sahabat yang jumlahnya 700 sampai di daerah Ghatafan, kecuali itu semua orang kakinya luka. Dan semua terlihat kakinya warna putih, bukan putih darah, tapi karena balutan kain. Jadi kalau meskipun tuh warnanya abu-abu hitam, kan kalau udah jauh beda tuh. Jadi kayak semacam mayoritas putih gitu. Fasummiyat dzatur riqa. Dan dari situlah itu perang disebut dengan perang dzatur riqa. Lima kunna na'sibul kharqa ala arjulina, karena kami terlalu banyak membalut kaki-kaki kami, melilit kaki-kaki kami dengan bahan pakaian yang kami gunakan untuk menutup luka kami. Nah, disinilah dari cerita ini Rasulullah SAW ketika beristirahat sebelum bertemu dengan delegasi dari Ghatafan, meskipun nggak terjadi perang, saat itu para sahabat mencari tempat istirahat buat Rasulullah. Udah sampai nih, ada satu kejadian di mana Rasulullah SAW mau istirahat dan sahabat mencari pohon yang paling rindang. Kalau ada pohon yang paling rindang, ada pohon yang paling bagus, yang paling adem, diberikan pada Rasulullah. Rasulullah, silakan istirahat di sini. Nah, di sini kelengahan sahabat. Karena Rasulullah merasa dipandang udah aman, sahabat mencari tempat peristirahatan masing-masing. Semuanya tertidur, capek Pak, 2 hari. Kita pulang kondangan dari Sawangan aja capek. Ke Sawangan doang, pulang kondangan sampai rumah asar tidur. Apalagi jalan 2 hari. Ketika Rasulullah SAW tertidur, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah, fanimna naumatan faja'a rajulun minal musyrikin. Kami semua tidur pules. Tiba-tiba ada seseorang penyusup. Dan para sahabat tahu itu pakaian bukan pakaian kaum muslimin, karena mereka saking dekat dengan sahabat itu kenal, ya kan? Kayak di sinilah mungkin Ustadz Azhari, teman-teman pengurus di sini, Bang Aboy misalnya, kan tahu nih orang-orang yang biasa ke masjid. Tiba-tiba ada orang yang baru tumben nih, gerak geriknya berbeda gitu. Bahkan pas wudu itu tangannya udah kaku itu, nggak bisa wudu. Ini orang ngapain nih? Ternyata lagi ngincer tromol. Tromol ini nih, tromol infak, ya kan gitu. Gerak geriknya kan ketahuan. Ada seorang penyusup sampai kemudian masuk ke dalam barisan nih kaum, satu orang nih. Fakhtarata sayfa Rasulillah SAW, sampai orang ini mampu merebut pedangnya Rasulullah yang digantungkan di pohon. Faqala, kemudian ketika dia mengambil pedang Rasulullah dan pedangnya terhunus, waduh,
Mana Bang Dona yang punya golok? Ini pedang udah diginiin nih. Ketika pedang dibuka, Rasulullah terbangun. Kemudian ini pedang dihunuskan ke hadapan Rasulullah SAW, mengatakan, "Atakhafuni?" Muhammad, apakah engkau sekarang takut dengan saya? Jawabannya apa? La, saya enggak takut. Saya enggak takut. Dan kemudian orang musyrik ini bertanya, "Qala faman yamna'uka minni?" Siapa yang akan menjagamu dari diriku? Siapa yang enggak ada lagi ente? Ente di situ, saya di sini, pedang. Ente enggak bawa senjata. Dan Rasulullah SAW dengan tegasnya mengatakan satu kalimat, yaitu kalimat Allah. Dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah mengatakan Allah, ini tangannya langsung lemes, bergetar, sampai pedangnya jatuh. Ini dalam riwayat Jabir dikatakan setelah itu ketika pedangnya jatuh, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, beliau baru memanggil sahabatnya. Ketika sahabatnya datang, itu orang yang tadi tangannya gemeter, pedangnya jatuh, diketemukan siapa? Ada duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya jatuh, diambil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia bersyahadat nih, Rasulullah balik lagi menghunuskan pedangnya kepada orang ini. Kalau tadi ente menghunuskan pedang dan anda bertanya kepada saya, apakah saya takut? Saya bilang saya tidak. Siapa yang menghalangi pedang ini dari dirimu? Kata saya Allah. Sekarang faman yamna'uka minni? Kalau anda sekarang siapa? Siapa yang akan menahan anda daripada pedang ini? Man yamna'uka minni? Orang ini ketika dihunuskan pedang mengatakan, merayu Rasulullah, merayu nih bahasanya, merajuk pada Rasulullah, ya Muhammad kun khaira akhidh. Wahai Muhammad, jadilah engkau orang yang baik kalau habis kerebut barang. Tadi pas lagi diancem, kalau bahasanya TikTok, abang jago ngebentak-bentak di pinggir jalan. Pas udah dijemput sama polsek, cupu, kucing jadi. Iya kan gitu ya. Orang kalau di jalanan kan gitu ya. Kalau di jalanan pada berantem, wow, sampai ngeluarin pistol kan gitu di pintu tol. Besoknya dijemput sama polsek udah kayak kucing basah, diem, preman-preman. Nah ini orang musyrik ketika dia dihunuskan pedang oleh Rasulullah, tiba-tiba dia merajuk pada Rasulullah, ya Muhammad kun khaira akhir, jadilah engkau orang yang baik. Tadi kan udah ngerebut dari saya baik-baik aja. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau mau bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Orang Arab ini mengatakan, uahiduka ala alla uqatilak. Saya berjanji saya tidak akan memerangi anda dan saya tidak akan berkoalisi dengan siapapun yang memerangi anda. Qala fakhalli sabilahu, fakhalla sabilahu. Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat mempersilahkan untuk pergi dari sisinya. Dalam riwayat lainnya tadi itu, orang yang sudah bersyahadat duduk di samping Rasulullah SAW. Ketika duduk samping Rasulullah, para sahabat bertanya, dan dikisahkan oleh Rasulullah bahwasanya orang ini sudah bersyahadat di sisi Rasulullah SAW. Dan itu orang Arab namanya unik nih, Du'thur, namanya Du'thur. Nah, suatu saat Rasulullah SAW, ini selesai ceritanya, tidak ada peperangan di Dzatul Riqa, Rasulullah sudah membubarkan suku Ghatafan. Dan ketika Rasulullah SAW sepulang dari mana? Dari perang Dzatul Riqa ini, kaum muslimin menawan, ada tawanan, ada satu tawanan, yaitu di antara tawanan itu adalah perempuan dari orang-orang musyrik. Dan ketika sang perempuan itu ditawan, ternyata dia punya suami, dan suaminya ini bersumpah dia tidak akan kembali ke kampungnya sampai mampu menjemput istrinya. Dan ketika Rasulullah SAW sampai di satu daerah, arah pulang menuju ke Madinah, beristirahat. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertidur. Tetapi kemudian ada dua sahabat yang ditugaskan untuk ronda, bahasa kita gitu, untuk piket, untuk berjaga. Sahabat yang pertama adalah Abbad bin Bishr, dan yang kedua adalah Ammar bin Yasir. Ketika itu
Yang sedang berjaga dari dua orang itu, Ammar bin Yasir tugasnya tidur, Abbad bin Bishr berjaga, tetapi berjaganya sambil sholat, sambil menunggu melewati waktu malam, beliau sholat. Allahu Akbar, sholat. Di tengah sholatnya tiba-tiba ini tadi yang suami, yang istrinya ditawan, masuk ke dalam tawanan itu, masuk dan mampu memanah Abbad bin Bishr. Sahabat Abbad bin Bishr dipanah. Panahan yang pertama, orang lagi sholat ya Pak, Abbad bin Bishr lagi sholat, dipanah. Panahan pertama nggak bergeming, dipanah lagi yang kedua nggak bergeming, lagi sholat. Kalau kita udah lari, kita bunyi suara blangwir aja dekat rumah kita udah keluar, padahal baru takbiratul ihram. Rumah siapa ini kebakaran gitu. Jangankan blangwir mau nyemprot kebakaran, tetangga berantem aja kita batalin tuh sholat. Seru nih kayaknya nih, mau berantem seru nih. Walhasil sampai panah yang ketiga, pertama, kedua, ketiga, akhirnya apa? Selesai sholatnya baru dicabut. Dan yang lucunya nih, yang tadi orang musyrik itu ketika mana? Nih orang kok hebat banget nih. Satu panah, dua panah, tiga panah nggak bergeming. Walam yubtil sholatahu, dan dia tidak membatalkan sholatnya. Hatta rosyaqahu bi thalathati ashum, sampai tiga anak panah. Falam yansarif minha hatta salim, dan itu nggak berhenti sholatnya sampai kemudian menyelesaikan sholatnya. Selesai aja biasa. Fa'aiqadha sahibahu, ketika itu anak panah udah nancep di belakang Pak, tiga anak panah, baru kemudian sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu baru membangunkan sahabatnya. Siapa? Ammar bin Yasir. Mar bangunin Mar, gue nancep nih, apa nih, anak panah. Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, faqala subhanallah, halla nabbahtani, kenapa engkau tidak membangunkan saya? Kemudian apa ungkapan Abbad bin Bishr? Qala inni kuntu fi suratin fakarihtu an aqta'aha, saya lagi asik baca Quran, itu ayat yang lagi saya baca satu surat, kalau saya potong kayaknya kagak enak. Ya Allah, luar biasa. Sahabat bertahan dengan Al-Qur'annya di saat tiga anak panah nancep di badan. Dan ini terjadi kapan? Sepulang dari perang Dzatur Riqah. Kanat li hadhihi al-ghazwah atharun fi qadhfir ru'bi fi qulubil a'rabil qusat. Setelah ini Jazirah Arab tuh tenang, udah nggak ada yang ngelawan lagi tuh. Karena nanti akan ada kemungkinan Rasulullah akan berangkat ke ke Mekah. Pada pertemuan yang akan datang kita bahas ada istilah namanya Umratul Qadha. Umrohnya di Qadha. Kapan? Yang kemarin peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah kan nggak jadi tuh. Karena kemudian Rasulullah nyukur rambut, potong hewan dam, dan tahun ke-8 Rasulullah akan berangkat lagi ke Mekah. Umratul Qadha, dan umrohnya sempurna. Kenapa? Karena udah gak ada kekuatan lagi. Orang musyrikin di Mekah, orang Yahudi, orang Arab Badui yang tadinya berkonspirasi, udah selesai nih, nggak bisa kita. Itu Madinah ternyata sudah menjadi kekuatan yang baru, super power yang baru. Dan kemudian Rasulullah SAW setelah itu ada sekitar 8 perang, yang dimana 8 perang ini tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW, yang disebut dengan Sariyah. Sariyah yang pertama adalah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi, dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Ini cuma memberikan peringatan waktu itu. Kemudian yang kedua Sariyah Hisma, yang terjadi pada tahun yang sama, tahun ke-7. Rasulullah SAW itu dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. 8 bulan itu akan banyak peperangan, kecuali di bulan Rajab. Bulan Rajab tidak ada karena bulan haram. Kemudian ada namanya Sariyah Umar bin Khattab, perang kecil yang dipimpin oleh Umar bin Khattab pada bulan Sya'ban tahun ke-7, yang cuma membawa 30 pasukan. Kanu yasiruna al-laila wa yastakhfuna fin nahar. Wa atal khabara ila Hawazin faharobu. Datang ke Bani Hawazinnya kabur, suku Hawazin. Perang yang keempat dipimpin oleh Bishr bin Sa'ad Al-Ansari, sama juga pasukannya sedikit, datang ke kampung-kampung kecil nih
yang tempo hari terbawa provokasi diselesaikan dengan cara didatangi. Jadi jangan kebayang seperti yang saya sampaikan di tahun lalu, jangan kebayang namanya perang itu kayak sekarang nih. Ya kan, Iran ini kan setelah diacak-acak panglimanya mati kan baru ngamuk dia. Cara kita kan mestinya tempo hari itu. Waktu Ismail Haniyah mati di Teheran, ente balas. Kan dia kagak balas kan? Seperti yang saya katakan, balas gak, dia kagak balas. Karena yang mati bukan orangnya dia. Kalau kemarin yang mati panglima tertingginya dia, baru dia balas. Apalagi kalau yang mati Ali Khomeini. Itu kalau Khomeini mati, Pak, perang dunia ketiga mungkin, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita makan bakso aja lah. Tapi kayaknya nggak akan ada perang dunia ketiga karena Indonesia belum lolos Piala Dunia, Pak. Lolos dulu perang dunia. Perang dunia lolos dulu, baru ntar kita. Nah, tapi kalau Indonesia masuk lolos perang dunia ketiga nih, kayaknya nggak seru juga nih. Pemain baru. Yang kelima, perang Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Yang keenam, perang Abdullah bin Rawahah. Ini Abdullah bin Rawahah termasuk yang jarang mimpin perang nih, Pak. Padahal ahlu Quran nih. Tetapi meskipun beliau jarang mimpin perang, tapi punya kapasitas sebagai seorang panglima. Ini terjadi di bulan Syawal juga nih. Ramadan Syawal. Kemudian selanjutnya perang Bishr atau Bashir bin Sa'ad Al-Ansari yang diutus ke Yaman. Ini sama nih, lagi-lagi menghabisi benih-benihnya Ghatafan. Yang kedelapan yaitu perang Abi Hadrat Al-Aslami, yang dimana juga diperintahkan untuk menyelesaikan akar-akar yang tersisa dari Ghatafan itu. Dan selanjutnya nanti insyaallah di pekan yang akan datang kita akan bahas tentang Umratul Qadha. Bagaimana berlangsungnya perjalanan Rasulullah SAW masuk di Mekah untuk menunaikan umroh di saat Mekah belum ditaklukkan. Ingat ini umroh, Mekah belum ada Fatu Mekah nih, berarti belum ditaklukkan. Masih ada perjanjian bilateral. Masuk dan berumroh. Nanti akan banyak pelajaran, termasuk diantaranya hikmah yang syariatnya masih terasa hingga hari ini. Ketika kita menjalankan umroh ke tanah suci, nanti akan ada banyak kaitannya dengan peristiwa yang akan kita bahas di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tetap banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah jaga, Allah berikan jalan keluar supaya perang yang sangat tidak nyaman ini bagi semua, saya kira bukan hanya kaum muslimin, segera diakhiri dan mudah-mudahan kita semua akan hidup dalam kondisi tenang, amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.